Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah. Kita melanjuti pengajian kita mabadi yang keempat, yaitu ismuhu, di dalam kitab Ad-Durrus Samin karangan Syekh Daud Ibni Fatoni. Ismuhu artinya namanya. Jadi ilmu ini ada 6 nama yang terkandung untuk membahas ilmu-ilmu ketuhanan. Yang pertama namanya Usuluddin. Biasanya pembahasan Usuluddin ini di dalam kitab-kitab yang mu'tabar membahas tentang bagaimana keputusan iman, hakikat iman, sehingga bagaimana seseorang itu benar-benar mampu memutuskan dan meyakini bahwasanya Allah itu benar-benar zat wajibal wujud yang wajib disembah. Kemudian yang kedua namanya yaitu sifat 20, yakni membahas tentang bagaimana sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, dan harus bagi Allah. Yang mana klasifikasinya ada namanya sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah. Tujuannya bagaimana seseorang itu mampu mengenal Allah itu melalui sifat kamalatnya. Ya, sifat kamalat yang terdiri dari 20 mustahil, 20 wajib, dan 1 harus. Kemudian yang selanjutnya namanya yakni aqaid. Ya, aqaid yakni biasanya membahas tentang keputusan iman, yang mana terangkai di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang bersanadkan Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatul bil qalbi, ataupun al-imanu tasdiqum bil qalbi wa qaulum bil lisani wa a'malum bil arkan. Iman itu mengenal kepada hati ataupun membenarkan di dalam hati, dan kemudian ikrar dengan perkataan, yakni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian wa amalum bil arkan, dan mengerjakan iman itu salah satunya dengan syarat, yakni dengan beramal soleh. Itulah aqaid. Kemudian yang keempat namanya ilmu kalam. Ilmu kalam ini menceritakan bagaimana tentang permasalahan keyakinan-keyakinan yang dibawakan oleh mazhab-mazhab yang sebelumnya, seperti halnya Mu'tazilah, kemudian Syiah, Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian Zahari, kemudian mazhab-mazhab yang lainnya, Khawarij, dan lain sebagainya, yang mencakup bagaimana kontekstual akidah. Dan yang pada saat ini yang sangat tenar, yakni tentang permasalahan Aswaja dengan Wahabi Salafi. Ini sangat tenar pada saat ini, maka disitulah kawan-kawan bisa membedakan yang mana akidah yang mau kawan-kawan pegang dengan mengkaji ilmu kalam. Ya, kalau kita diajarkan di sini, bahkan kita yakini sampai detik ini, yakni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kawan-kawan bisa mengkaji bagaimana kontekstual Ahlus Sunnah wal Jamaah, bagaimana kontekstual Syiah, bagaimana kontekstual Khawarij, bagaimana kontekstual Wahabi Salafi, maka tercantumlah di situ ilmu kalam. Dan di situ kawan-kawan bisa akan mengetahui siapa pelopor ilmu kalam yang kawan-kawan pegang, apakah Wahabi, Salafi, ataupun Aswaja, Syiah, dan lain sebagainya. Ada pelopor-pelopor yang menjelaskan hal itu nantinya. Kemudian yang selanjutnya, yang kelima, ada namanya
ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini bagaimana mengesahkan Allah dalam segala perbuatan. Ketika kawan-kawan mengkaji bab-bab tauhid, maka akan menemukan yang namanya tauhidul af'al, tauhidul asma, tauhidus sifat, dan tauhiduz zat. Maka semuanya itu akan terangkum dan dikaji juga di dalam ilmu sifat 20. Maka ini akan saling ketersinambungan untuk bagaimana membangun akidah kawan-kawan ketika kawan-kawan mempelajari kelima nama ini. Ya, maka di situ kawan-kawan akan menemukan titik kebenaran yang mana akidah yang mau dipegang. Kalau kita pribadi setelah kita mengkaji, menelusuri semua akidah-akidah yang ada di dalam dunia Islam, maka kita menemukan kebenaran itu berada di aswaja, al-sunnah wal jamaah. Maka di situ terangkum dalam pelopornya yakni Imam Hasan Asy'ari wa Imam Mansur Maturidi yang terkenal dengan Sunni. Kemudian selanjutnya yang keenam, setelah kawan-kawan mempelajari, memahami, maka yang selanjutnya adalah ilmu hujjah. Namanya ilmu hujjah. Ilmu hujjah ini tujuannya yakni mempertahankan kebenaran atas akidah kawan-kawan yang selama ini belajar, mengetahui, memahami sampai ke tingkat meyakini, maka itu harus dipertahankan. Ilmu hujjah lah. Ilmu hujjah ini bagaimana kawan-kawan itu mempertahankan akidah kawan-kawan dengan beraneka ragam dalil yang ada, dengan beraneka ragam ijtihad ulama yang ada, dan keputusan-keputusan para imam, para asatis, para guru-guru kita yang memberikan kebenaran itu sehingga kita meyakini bahwasanya Allah itu zat wajibal wujud. Ta'alamu hujjatakum mas'ulun, belajarlah kamu ilmu hujjah, maka sesuatu nanti akan datang nanti kamu akan dihujjah. Jadi banyak penghujah-penghujah pada saat ini yang salah satunya mau mengobrak-abrikkan paham-paham dunia Islam, maka kawan-kawan di situ harus mampu bagaimana memahami ilmu hujjah sehingga untuk mampu mempertahankan kebenaran yang telah kawan-kawan pelajari, bahkan kebenaran yang hakiki di dalam akidah, yakni akidah Islam yang sesungguhnya. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan. Ada 6 nama di dalam pembelajaran ketuhanan ini: usuluddin, aqaid, kemudian ilmu kalam, sifat 20, tauhid, dan hujjah. Ada 6 nama yang ada tercantum dalam kitab Durrus Samin. Maka daripada itu keenam ini marilah kita pelajari, walaupun berbeda nama tetapi satu jua. Sama seperti halnya antara kates, gandul, botik, itu sama semua, tujuannya adalah pepaya. Maka disitulah apapun ilmu itu 6, tujuannya bagaimana menuju kepada Allah, untuk senantiasa menyembah kepada Allah secara hakiki dan menemukan benar-benar yang disembah itu adalah zat wajibal wujud, bukan angan-angan, zon, syak, dan waham. Mungkin sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.